Perkenalkan, nama saya Rosa dengan NIM H1011251013. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia dan reaksi mol. Aku ajakin matematika. Langsung saja. Di sini saya akan membahas komponen. Yang pertama, komponen reaksi kimia. Yang kedua, jenis-jenis reaksi kimia. Yang ketiga, penyetaraan persamaan reaksi. Dan keempat adalah konsep mol. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian reaksi. Reaksi kimia adalah proses di mana satu atau lebih zat disebut rekatan berubah menjadi satu atau lebih zat baru disebut produk melalui pemutusan dan pembentukan ikatan atom, menghasilkan zat dengan komposisi dan sifat yang berbeda. Nah, di sini ada ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Beberapa tanda yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia adalah yang pertama, perubahan warna. Misalnya perubahan warna pagar rumah yang berkarat akibat reaksi dengan oksigen dan air. Nah, contoh yang kedua adalah perubahan suhu, pelepasan atau penyerapan energi panas saat reaksi berlangsung. Dan yang ketiga adalah pembentukan endapan, terbentuknya zat padat yang mengendap saat mencampurkan dua cairan. Nah, yang keempat adalah pembentukan gas. Contohnya munculnya gelembung gas dalam campuran. Dan contoh yang terakhir adalah emisi cahaya, reaksi tertentu yang menghasilkan cahaya seperti pada lanjut. Contoh reaksi sederhana pembakaran metana CH4 tambah 2O2 plus 2H2O plus. Perubahan yang dapat kita lihat yaitu adalah perubahan warna, perubahan endapan, perubahan gas, dan perubahan suhu. Hukum kekekalan massa, jumlah atom tetap, hanya ikatan yang berubah, energi dapat diserap atau dilepas. Komponen utama reaksi kimia ialah rekatan reaksi. Zat-zat awal yang akan mengalami perubahan selama reaksi. Proses dalam reaksi kimia pembentukan ikatan baru, yaitu adalah reaksi kimia melibatkan pembentukan ikatan kimia baru antara atom-atom rekatan dan pemutusan ikatan lama. Ikatan lama yang ada pada rekatan akan putus selama proses reaksi. Sini saya juga akan membahas jenis-jenis reaksi kimia, yaitu adalah reaksi kombinasi. Dua atau lebih rekatan bergabung membentuk suatu produk tunggal. Reaksi dekomposisi atau penguraian. Satu senyawa terurai menjadi dua senyawa atau lebih sederhana. Reaksi penggantian tunggal. Satu unsur menggantikan unsur lain dalam satu senyawa. Reaksi penggantian ganda. Dua senyawa bertukar dengan ion atau gugus atom. Reaksi pembakaran, yaitu reaksi yang biasanya melibatkan oksigen atau menghasilkan panas, seperti pembakaran bahan bakar. Lanjut, yang terakhir adalah reaksi oksidasi atau reduksi, atau bisa juga kita sebut sebagai reaksi redoks. Reaksi di mana menjadi transfer elektron atau rekatan. Lanjut, kita akan membahas reaksi dekomposisi. Suatu senyawa AB terurai menjadi zat yang lebih sederhana A plus B. Contohnya penguraian hidrogen peroksida. Dapat kita lihat sendiri di sini ada 2H2O2, 2H2O plus O2. Reaksi kombinasi. Beberapa zat bergabung membentuk senyawa, contohnya pembentukan air dari hidrogen dan oksigen. 2H2 plus O2 sampai 2H2O. Nah, di sini juga ada penggantian tunggal. Contoh penggantian tunggal yaitu A plus BC, AC plus D,
Logam menggantikan logam lain, Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu. Langsung saja, ini juga dapat kita lihat sendiri reaksi penggantian gandanya, dan kita akan lanjut ke komponen utama reaksi kimia. Rekatan, yaitu zat awal yang bereaksi. Lalu produk, yaitu zat baru yang terbentuk setelah reaksi selesai. Di sini juga ada proses dalam reaksi kimia, yaitu transformasi zat-zat yang disebut rekatan menjadi zat-zat baru yang disebut produk. Nah, produk ini di mana ikatan kimia pada rekatan putus dan ikatan terbentuk pada produk. Lalu ada reaksi dekomposisi asam karbonat dalam minuman soda. Reaksi ini contohnya adalah H2CO3, H2O, dan CO2. Sedangkan contoh reaksi kombinasi pembentukan natrium klorida NaCl, reaksinya ialah 2NaS plus Cl2, dan dapat kita lihat sendiri di sini ada G2NaClS. Nah, selanjutnya ada reaksi penggantian tunggal, yaitu B atau Fe dan asam klorida atau HCl. Besi bereaksi dengan asam klorida untuk menghasilkan besi 2, klorida dan gas hidrogen. Fe S plus 2 HCl Aq, FeCl2 Aq plus H2G. Nah, lanjut kita akan langsung saja ke konsep mol. Apa sih pengertian konsep mol? Konsep mol adalah suatu satuan dasar dalam kimia untuk mengukur jumlah zat yang setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Entitas elementer seperti atom atau molekul. Sesuai dengan bilangan Avogadro, satuan ini memungkinkan kita untuk menghitung jumlah zat berdasarkan massa, dibagi dengan massa atom relatif atau AR, atau massa molar atau ml. Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau volume dalam keadaan standar dibagi dengan 22,4 L per mol. Oke, kita akan lanjut ke definisi dan bilangan Avogadro. 1 mol. Suatu zat dapat mengandung jumlah partikel atau atom, molekul, ion, dan lain-lain yang sama dengan bilangan Avogadro, yaitu sekitar 6,22 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro dilambangkan dengan L atau N. Na adalah jumlah partikel dalam 12 gram atom karbon 12. Hubungan mol dengan besaran lain. Mol adalah satuan yang menghubungkan jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Mol dan massa zat, rumus mol N sama dengan massa zat atau AR untuk unsur atau Ml untuk senyawa. Contoh, untuk mencari mol aluminium, Ai akan membagi massa aluminium yang diketahui dengan massa atom relatif AR. Untuk mencari senyawa mol seperti air, H2O akan membagi massa air dengan massa molekul relatifnya MrH2O. Nah, di sini ada mol dan jumlah partikel. Rumus mol M jumlah partikel dan bilangan Avogadro. Contoh, jika Anda memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air, maka jumlah molnya adalah 1 mol. Mol dan volume gas dalam keadaan standar STP. Keadaan STP adalah suhu mol derajat C dengan tekanan 1 atm. Rumus mol N volume gas atau di dalam liter 22,4 L per mol. Contoh, gas dengan volume 4,48 L pada STP adalah 0,2 mol, karena 4,48 per 22,4
adalah 0,2. Lanjut, kenapa sih konsep mol penting? Konsep mol sangat penting karena merupakan cara untuk menghitung jumlah zat yang sangat kecil secara praktis. Ini memungkinkan para ilmuwan kimia untuk yang pertama menyatakan jumlah zat mikroskopis seperti atom atau molekul dengan mudah. Yang kedua, melakukan perhitungan stikiometri dalam reaksi kimia. Yang ketiga adalah untuk menghubungkan massa zat, jumlah partikel dan volume gas secara efisien. Nah, sekian hasil dari presentasi saya ucapkan. Bukan situ. Kakak tuh. Itu apa? Itu kan